Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Andina Aisyah Eka Jati dan Intan Duyanti dari kelas 6B PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Kami akan menyajikan video pembelajaran dengan materi yang berjudul pemecahan masalah dalam bilangan cacah, yang merupakan tugas dari mata kuliah pendalaman materi matematika di SD. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Ibu Hafiziani Eka Putri. Untuk materi pertama, mari kita bahas mengenai bilangan cacah. Pengertian bilangan cacah. Bilangan cacah adalah sebagai gabungan bilangan asli dengan bilangan nol, di mana bilangan asli itu sendiri adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan cacah terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada pengertian penjumlahan. Penjumlahan pada dasarnya merupakan suatu aturan yang mengaitkan setiap pasang bilangan dengan bilangan yang lain. Sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama ada sifat tertutup. Setiap jumlah selalu menghasilkan bilangan cacah pula. Contohnya 6 ditambah 7 sama dengan 13. Di mana dalam penjumlahan tersebut menghasilkan 13 dan 13 tersebut merupakan bilangan cacah. Sifat yang kedua yaitu komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 3, maka akan menghasilkan 5. Sifat yang ketiga yaitu asosiatif. Kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Mari kita buktikan dengan contoh soal berikut. Kurung buka 4 ditambah 3 kurung tutup ditambah 2. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu diberi tanda kurung, yaitu 4 ditambah 3, 7 ditambah 2, 9. Selanjutnya yaitu 4 ditambah kurung buka, 3 ditambah 2 kurung tutup. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Maka dari contoh tersebut keduanya akan menghasilkan 9. Yang keempat yaitu ada sifat penjumlahan dengan bilangan 0. 0 disebut elemen identitas penjumlahan karena untuk setiap bilangan cacah A berlaku A ditambah 0 sama dengan A dan 0 ditambah A sama dengan A. Dengan contoh 5 ditambah 0 sama dengan 5 dan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Selanjutnya ada pengertian perkalian. Perkalian merupakan operasi matematika yang merupakan penjumlahan berulang dan simbol perkalian adalah X. Sifat-sifat perkalian. Yang pertama ada sifat tertutup. Jika ada dua bilangan cacah atau lebih diperkalikan, maka hasilnya bilangan cacah. Dengan contoh, 6 dikali 2 sama dengan 12. Dari hasil perkalian tersebut, 12 merupakan bilangan cacah. Sifat yang kedua yaitu komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. Dengan contoh, 2 dikali 5 menghasilkan 10 dan 5 dikali 2 menghasilkan 10. Sifat yang ketiga yaitu ada asosiatif. Kurung buka A dikali B kurung tutup dikali C sama dengan A dikali kurung buka B dikali C kurung tutup. Mari kita buktikan dengan contoh berikut. Kurung buka 2 dikali 4 kurung tutup dikali 5.
2 dikali 4, 8 dikali 5, 40. Selanjutnya 2 dikali kurung buka, 4 dikali 5 kurung tutup. 2 dikali 20, 40. Maka dari contoh tersebut menghasilkan 40. Yang keempat, ada elemen, identitas, dan sifat perkalian dengan 0. Elemen identitas bilangan 1 adalah elemen identitas perkalian, sehingga untuk bilangan cacah A berlaku 1 dikali A sama dengan A, dan A dikali 1 sama dengan A. Dengan contoh, 1 dikali 7 sama dengan 7, dan 7 dikali 1 sama dengan 7. Selanjutnya ada sifat perkalian dengan 0. 0 dikali A sama dengan 0, dan A dikali 0 sama dengan 0. Dengan contoh, 0 dikali 9 sama dengan 0, dan 9 dikali 0 sama dengan 0. Yang kelima, ada sifat penyebaran perkalian terhadap penjumlahan. A dikali kurung buka, B ditambah C kurung tutup, sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup, ditambah kurung buka A dikali C kurung tutup. Dan kurung buka B ditambah C kurung tutup dikali A sama dengan kurung buka B dikali A kurung tutup ditambah kurung buka C dikali A kurung tutup. Pengurangan dan pembagian. Pengurangan dapat didefinisikan kebalikan penjumlahan, sedangkan pembagian didefinisikan sebagai kebalikan dari perkalian. Pertama, ada pengurangan A dikurang B sama dengan C, seperti B ditambah C sama dengan A. Dengan contoh, 8 dikurang 3 sama dengan 5, seperti 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kedua, ada pembagian. X dibagi Y sama dengan Z, seperti Y dikali Z sama dengan X. Dengan contoh, 12 dibagi 2 sama dengan 6, seperti 2 dikali 6 sama dengan 12. Jenis-jenis bilangan cacah berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil merupakan bilangan yang tidak bisa dibagi dua ataupun kelipatannya. Pola bilangannya yaitu seperti 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan cacah yang habis dibagi dua atau kelipatannya. Kalau bilangan ganjil kan tadi tidak dapat dibagi dua. Nah, kalau bilangan genap ini habis dibagi dua atau kelipatannya. Pola bilangannya yaitu seperti 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Penjumlahan bilangan ganjil dan genap. Bilangan genap ditambah bilangan genap akan menghasilkan bilangan genap. Sedangkan bilangan ganjil ditambah bilangan genap akan menghasilkan bilangan ganjil. Bilangan genap ditambah bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan yang ganjil. Nah, yang terakhir bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan genap. Mari kita buktikan. 2 bilangan genap ditambah 2 bilangan genap sama dengan 4 yang juga bilangan genap. Begitu pula dengan 3 bilangan ganjil ditambah 2 bilangan genap menghasilkan 5 yang merupakan bilangan ganjil. Nah, selanjutnya 4 bilangan genap ditambah 3 bilangan ganjil menghasilkan 7 bilangan ganjil. Yang terakhir, 3 bilangan ganjil ditambah 3 bilangan ganjil menghasilkan 6 yang merupakan bilangan genap. Selanjutnya, perkalian bilangan ganjil dan bilangan genap. Bilangan genap dikali bilangan genap akan menghasilkan bilangan genap. Bilangan ganjil dikali bilangan genap akan menghasilkan bilangan genap juga. Bilangan genap dikali bilangan ganjil
juga akan menghasilkan bilangan genap. Sedangkan bilangan ganjil dikali bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan yang ganjil. Mari kita buktikan. 4 bilangan genap dikali 2 bilangan genap menghasilkan 8 yang bilangan genap juga. Selanjutnya, 4 bilangan genap dikali 5 bilangan ganjil menghasilkan 20 yang juga bilangan genap. 3 bilangan ganjil dikali 4 bilangan genap menghasilkan 12 yang merupakan bilangan genap juga. Yang terakhir, 3 bilangan ganjil dikali 5 bilangan ganjil menghasilkan 15 yang juga merupakan bilangan ganjil. Selanjutnya kita beralih pada materi FEB atau faktor persekutuan terbesar. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Sedangkan FEB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Nah, banyaknya bilangan yang dimaksud itu bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, maupun lebih. Selanjutnya contoh soal. Nah, di sini kita harus menentukan FEB 12 dan 18. Pertama-tama kita mencari terlebih dahulu faktor dari 12 dan 18. Nah, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 18 itu ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, setelah itu kita materi yang terakhir adalah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Sedangkan KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Nah, banyaknya bilangan yang dimaksud itu bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Berikut adalah contoh soal. Kita akan mencari KPK dari 5 dan 6. Pertama-tama kita mencari dulu kelipatan dari 5 dan 6. Nah, kelipatan dari 5 itu ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Nah, berikut kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Setelah itu, kita peroleh kelipatan bilangan terkecil yang sama dari 5 dan 6 yaitu 30. Jadi, KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Nah, itu dia video pembelajaran dari kami. Sekian, semoga video pembelajaran dari kami bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.